Saudara, pagi hari ini, dimanapun kita berada, saya berharap saudara mendengar sebuah panggilan. Panggilan untuk berdiri, panggilan untuk berperang, dan panggilan untuk menahan segala sesuatu. Saudara, ada banyak hal di depan yang akan terjadi. Dan saya berdoa supaya saudara semua siap. Tapi terutama hari-hari ini saya mau berkata tahan. Karena Tuhan masih punya banyak agenda. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam agenda Tuhan yang ajaib. Dan saya berharap tidak ada satupun yang terhilang. Tidak ada satupun yang santai. Karena inilah waktu berperang. Inilah waktu menahannya. Oke, mari kita belajar. Seberapa nanti kita belajar, saudara bisa tahu dan menangkap. Yang pertama, saudara, kita harus menahan roh perusak. Segala sesuatu yang memang akan terjadi. Tetapi kita mau menahannya sampai kita diangkat di awan-awan. Saudara, kita mau baca di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian pada hari itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut, atau pohon atau alam semesta, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saudara, saya berharap saudara menangkap. Ada 4 malaikat, saudara, yang tugasnya menahan. Dan bukan cuma 4 ini, tapi bersama pasukannya. Saudara, tetapi ada 4 malaikat lain. Saudara, inilah malaikat perusak, inilah kuasa-kuasa kegelapan. Inilah malaikat yang jatuh. Yang dia sudah tahu bahwa dia sudah waktunya datang untuk merusak. Tetapi malaikat-malaikat ini yang menahan berkata, jangan sampai jumlah yang dimeteraikan itu genap. Sampai mereka selesai memeteraikan. Saudara, dan hari-hari ini kita belajar, saudara. Ada begitu banyak orang yang belum dimeteraikan oleh Tuhan. Kalau saudara belajar, saya sudah pernah terangkan di ayat-ayat yang lain. Saudara, mereka dimeteraikan dengan T. Saudara, artinya thou, artinya milik Tuhan. Saudara, dan meterai itu tidak cuma meterai. Saudara tidak akan pernah bisa dimeteraikan kalau hidupmu tidak benar-benar milik Tuhan. Hari ini saya mau berkata, coba saudara renungkan. Coba saudara bayangkan. Apakah keluarga kita semuanya sudah benar-benar hidup sebagai milik Tuhan? Simple ngeceknya. Saudara, kita semua punya 24 jam. Anakmu, suamimu, keluargamu. Dan kalau 24 jam mereka, paling banyak mereka pakai buat diri mereka sendiri. Buat khawatir, buat marah, buat makan, buat main HP, buat nonton drama Korea, buat main TikTok, apapun. Maka mereka belum milik Tuhan. Karena mereka pakai buat saya dan saya dan saya. Berapa banyak kita yang masih marah, khawatir, saudara, gosip, apapun. Dan berapa yang kita tanya Tuhan,
apa yang harus kita lakukan hari ini. Sekali lagi sesuatu yang sangat menyedihkan. Kalau pada waktu saudara kita diangkat di awan-awan. Dan kita melihat anak-anak kita tertinggal. Pak Yusak selalu berkata, ingat ke surga gak gandeng-gandengan. Walaupun itu anak saya tidak bisa berkata please lah Tuhan ini anak saya. Tuhan bilang enggak, setiap orang bertanggung jawab buat dirinya sendiri. Dan kenapa saya ajak kita semua menahannya? Kenapa kita ajak semua menahan? Saudara, supaya kita punya waktu untuk berdoa, untuk minta belas kasihan, untuk mengajar, untuk bersaksi, untuk bawa lebih banyak jiwa lagi untuk mereka dapat meterai itu. Saudara, dan kita bisa menggerakkan malaikat. Setiap kali kita menyembah itu menggerakkan malaikat. Setiap kali kita berdoa itu menggerakkan malaikat. Setiap kali kita deklarasi itu menggerakkan malaikat. Dan makin banyak malaikat yang menahan, maka kerusakan itu akan makin kecil. Akan makin kecil. Sekali lagi ada banyak orang berkata, Bu itu harus terjadi. Ya pasti. Tetapi saya akan menahannya bersama malaikat. Sampai kita diangkat di awan-awan. Sampai jumlahnya genap. Sampai ada ribuan jutaan bahkan miliaran jiwa diselamatkan. Sampai saya melihat miliaran orang-orang hidup bagi Tuhan. Dan menerima tanda T di dalam hidupnya. Saya berdoa kita sepakat. Saudara, hari itu ada seorang hamba Tuhan, ini cuma meneguhkan. Namanya Lo Angel, saudara, mimpi ditato T bersama Carlos. Dan Tuhan berkata, ini T, tanda kamu pembawa lawatan. Saya berharap, saudara, hari-hari ini kita ada meterai itu dalam hidup kita. Hari itu saya pergi ke satu tempat, saudara, dan itu tempat memang penuh sama kuasa kegelapan. Saudara, dan Tuhan suruh kami pergi ke tempat itu untuk peperangan rohani, saudara. Saudara, saya rasa kalau saya sekali lagi disuruh ke sana nggak bisa. Dan itu memang tempatnya jin, pesugihan, segala macam pokoknya. Saudara, dan itu jalannya, wah saudara, tidak ada di peta. Saudara, itu benar-benar sampai ke kecil-kecil, saudara. Saudara, dan sampai di sana saya kaget. Tiba-tiba saudara begitu masuk, itu daerah gede banget saudara. Mungkin sekitar 10 hektar. Saudara, dan itu ada vilanya, ada saudara seperti istananya, ada singgasananya, ada puranya, ada segala macam lah, komplit lah saudara. Ada saudara tempat mereka menyembah, ada kolam seperti mereka harus berendam di sana. Ada tempat mereka semedi dan sebagainya. Saudara, dan begitu kami masuk, ada banyak mobil-mobil mewah. Rupanya itu tempat pejabat, tempat orang-orang kaya ambil pesugihan. Saudara, tapi begitu kami masuk, saudara, itu penunggunya atau pemiliknya. Saudara turun dari tempat paling atas. Dia punya tempat seperti tempat buat semedi atau tempat buat istirahat di paling atas saudara. Saudara, dan itu dia lari turun cuma pakai cawat saudara dan pakai kain. Saudara, dan dia teriak bilang begini, hati-hati, musuh sudah datang. Musuh sudah datang. Saudara, dan dia turun teriak-teriak. Saya langsung berusaha sembunyi. Saya langsung saudara berusaha mematok dan perang seperti yang Tuhan suruh. Saudara, dan kemudian saya lihat dia turun dari atas, saya di bawah. Jadi saya kelihatan saudara. Saudara, jadi saya mutaat. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh. Saya siram anggur. Saya berkata, Tuhan kami batalkan mesbahnya. Bla 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 saudara. Tapi kemudian dia rupanya lumayan peka. Ajaib sih. Saudara, dia cari. Sampai akhirnya dia bertatapan muka dengan saya.
Dan dia tunjuk saya dan dia berkata, kamu tidak bisa bohong. Karena ada tanda di dahimu. Dan kamu bukan dari sini. Kamu bukan pengikut kami. Kamu musuh kami. Saudara, akhirnya saya pulang baik-baik. Setelah dia, saudara ya, dia ngoceh macam-macam saudara. Tetapi saudara, saya cuma mau katakan, kita nggak lihat apa yang ada di dahi kita. Tapi kuasa gelap tahu, malaikat tahu, Tuhan tahu. Bahkan orang-orang yang berilmu tahu. Ada tanda, ada meterai di dahimu. Saya berdoa hari-hari ini. Ada sesuatu yang kau berkata, Tuhan, aku ini milikmu. Seperti lagu tadi berkata, aku ini milikmu Tuhan. Beri tanda supaya kemanapun pergi, saudara, virus pun bisa baca saudara. Begitu dia mau dekat dia bilang gak bisa, ada tandanya milik Tuhan. Saudara, penyakit bisa baca. Saudara, bencana bisa baca. Kalau saudara ada tanda milik Tuhan. Tapi jangan egois. Ini tidak hanya untuk saudara, tapi untuk keluargamu. Untuk saudara, teman-temanmu. Dengan cara apa? Saudara, mari berdoa. Mari berdoa. Minta mereka jadi milik Tuhan. Mari bersaksi. Minta mereka jadi milik Tuhan. Mari terus nyembah. Minta mereka jadi milik Tuhan. Saudara, ada cara kedua untuk menahan ini. Saudara, dikatakan di dalam Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Dan seorang dari antara 24 tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Lalu ia berkata, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani dia siang dan malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Saudara, kalau kita mau nih saudara, keluarga kita semuanya masuk dalam perlindungan. Ada kemah saudara Tuhan. Ada batas. Dan kita mau semuanya saudara tidak. Saudara, masuk di dalam kesesakan besar. Jelas ayatnya ya. Saudara, ada yang lepas, luput, keluar. Saudara, dan tidak kena kesusahan besar. Tapi ada yang masuk, tinggal dalam kesusahan besar. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, yang pertama, saudara harus apa saudara? Memakai jubah putih. Jadi hari-hari ini coba cek apa yang kau buat. Saudara, apakah jubahmu ini kotor karena marah, karena sakit hati, karena gosip? Saudara, jubahmu ini hari-hari ini nafsu, jinah, nyeleweng, nyuri, gerutu, sungut-sungut. Ataukah hari ini jubahmu putih berkilauan? Karena setiap kali tidak ada uang, saudara pilih nyanyi. Saudara, buat saya, ibu saya memberi teladan contoh yang ditancap di otak saya. Saudara, waktu itu kami sangat miskin. Tapi setiap kali ibu saya nggak ada uang, saya akan tahu saudara. Karena dari pagi dia akan nyanyi, El Shaddai, El Shaddai. Atau dia nyanyi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia beri makan. Saya udah tahu, nyanyi itu pasti nggak ada duit. Tapi tidak akan keluar dari mulutnya, saya tidak ada uang. Tidak akan keluar dari mulutnya. Bilang anak-anaknya, ya, waduh gimana nih? Sungut-sungut ngeluh gak pernah. Kalau dia nyanyi makin keras, saya tahu
makin mepet jam makan dan gak ada beras. Dia nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Dan saya bersaksi di depan saudara, selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat. Saya melihat bagaimana saudara, tiba-tiba sudah 12:30 dan tidak ada apa-apa di meja. Saya tahu bersih dan saya tahu mama saya nggak ada uang. Saya anak-anaknya nggak ada yang perlu nanya gini, "Ma, makan?" Nggak ada. Kami tahu kalau ada makanan, ada uang, maka di meja kami itu nggak pernah kosong, saudara. Mama saya selalu sediakan makanan di meja sehingga jam berapapun kami mau makan, kami bisa makan. Saudara, jadi kalau di meja bersih, maka berarti tidak ada uang, tidak ada makanan. Saudara, dan kami nggak nanya, kami pura-pura sibuk, kami pura-pura ikut nyanyi. Saudara ya, kami semua tahu bahasanya. Tapi setiap kali saudara, 12:30 ting tong bunyi. Tiba-tiba orang bilang, tadi saya lewat toko bakmi. Dan tiba-tiba ingat keluarga ini, wah dia kasih satu saudara. Semua mie dengan bakso, dengan pangsit semuanya. Saya sampai berkata, Tuhan, kalau mama saya nyanyi, saya selalu makan jauh lebih enak saudara. Kalau dia nggak nyanyi, menunya itu aja saudara. Saudara, menunya bisa nasi putih, ikan asin, sambal, saudara, kemudian tempe, kemudian saudara paling banter sayur. Tapi begitu dia nyanyi saudara, mulai dari nasi kuning, sosis, mie ayam, ayam keraton, komplit berdatangan saudara. Sekali lagi, inilah contoh dari orang yang memakai baju putih, memilih bereaksi benar. Saudara, engkau bisa malas dan itu membuat jubahmu mungkin warnanya kayak tanah saudara. Tapi pada waktu engkau paksa dirimu bangun jam 3, kau paksa deklarasi, kau paksa nyembah, kau paksa berlutut, itu mulai putih. Itu mulai putih. Saudara, saya orang yang menyaksikan ayah saya Pak Yusak enggak sehari bisa 5-7 kali. Setiap kali saya lihat dia berlutut dan dia berdoa berjam-jam. Saya tidak berkata saudara tidak boleh kerja, kami semua kerja. Saudara, ayah dan ibu saya adalah orang yang paling sibuk yang saya lihat. Saudara, dulu ayah saya seorang dokter. Ayah saya punya mebel, ayah saya hamba Tuhan, ayah saya keliling ke penjara, ayah saya saudara jualan aki, saudara ayah saya buka bengkel. Dan saudara bisa bayangkan dia lakukan itu semua. Saudara, ibu saya seorang guru, dia punya catering, dia punya peternakan ayam kecil-kecilan, dia punya saudara perkebunan kecil-kecilan. Saudara, dia masak buat penjara, dia masak buat orang miskin, dia masak saudara buat orang jompo. Saya melihat ibu saya jualan es membo, jualan baju. Saudara, di rumah kami nih ya, kalau pekerjaan enggak 5 belum sah saudara. Jadi di rumah kami ini kalau pekerjaan baru 1 atau 2 diteriakin, muales. Tapi saya melihat mereka orang-orang yang gak pernah berhenti memuji menyembah. Ibu saya selalu bangun jam 4, jam 5 dan nyanyi, saudara, nyanyi. Sekali lagi, baju putih sebuah pilihan. Saudara, yang kedua dikatakan saudara, dia mencuci saudara, mencuci dengan darah anak domba. Saudara, berapa banyak saudara mengerti artinya anugerah? Berapa banyak saudara perjamuan kudus dengan gemetar dan berkata, aku butuh karaktermu Tuhan. Aku butuh perlindunganmu. Aku butuh cintamu bergelora. Dan itu mencuci dengan darah anak domba. Saudara, ada cawan di sini adalah cawan kejahatan. Di sini adalah cawan saudara, ucapan syukur, ketaatan.
Saudara mau menahan, simple, penuhi cawan ucapan syukur. Penuhi cawan doa, penuhi cawan berkat, penuhi cawan jiwa-jiwa, otomatis menahan ini. Dan otomatis lawatan yang datang dan bukan bencana. Saya berdoa saudara bisa ikut jam 5 pagi. Saudara setiap hari bersama Pak Daniel. Saudara bisa ikut wake up call. Saudara bersama hamba-hamba Tuhan luar negeri. Saudara bisa ikut yang mana saja. Tapi penuhi cawan ini, maka engkau menahannya. Tapi kalau kita tidak menahannya, ini yang akan terjadi. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Saya terus ingatkan karena saya mau berkata engkau tidak menahannya. Ini yang akan terjadi. Saudara, dikatakan semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan mereka atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kalau ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri, angka yang menyatakan nama itu. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan itu adalah 666. Saudara, saya mau saudara mengerti. Begini ya, ini ada roh di atas. Roh. Ya. Jadi banyak orang berkata antikris itu manusia. Enggak, roh. Perusak itu manusia, bukan roh. Saudara, yang namanya saudara ya, penguasa pembinasa keji itu manusia, bukan roh. Tetapi mereka butuh sesuatu untuk menjadi pelaksana mereka. Dan pelaksana itu bisa bentuknya virus. Pelaksana itu bisa bentuknya manusia yang tiba-tiba saudara kehilangan namanya hati nurani, nembakin semua orang. Sehingga mereka disebut binatang. Tiba-tiba ada orang yang sakit hati seperti Hitler. Dan tiba-tiba membunuh 6 juta orang. Saudara, sekali lagi, roh yang kita hadapi. Tapi ada orang yang kemudian bisa dihinggapi. Saudara, dan mereka ini disebut binatang. Saudara, tetapi kata binatang itu juga artinya saudara racun. Jadi itu apa aja, tidak perlu saudara manusia. Saudara, itu juga bisa saudara kelelawar, saudara ya, dipakai saudara. Saudara, itu juga artinya jerat. Tapi itu juga artinya kehancuran. Nah, saya berdoa saudara menangkap ini. Saya berdoa saudara waspada. Saudara, seorang hamba Tuhan 2000 saudara 14 ditemui orang-orang kudus. Salah satunya Yusuf. Saudara, dan dia berkata dalam 7 tahun ini ayo beli tanah. Ya, buka peternakan. Buka hidro saudara ponik. Cari di tempat yang tersembunyi. Dan lakukan seberapa yang kau bisa persiapan. Karena cuma 7 tahun lagi. Sesudah itu. Masa itu. Masa kesusahan besar. Masa kerusakan. Masa engkau tidak bisa membeli dan menjual. Kalau engkau tidak punya tanda. Akan datang. Saudara, beberapa hamba Tuhan termasuk Benihin, dia sampai ngomong jelas-jelasan begini. Akan lebih banyak yang ditinggal daripada diangkat. Jadi mari kita khotbah buat mereka yang ditinggal. Supaya mereka hari-hari ini mempersiapkan diri. Kalau perlu bikin saudara ya, tanaman di rumah bunker. Cari tanah di atas gunung yang tersembunyi. Jadi setiap saudara, di depan mata semua itu akan terjadi. Saya tidak bicara tahunnya, saya tidak bicara waktunya, saya tidak bicara orangnya, saya tidak bicara organisasi.
Saya bicara cepat atau lambat apapun akan terjadi. Dan tentukan, apakah saudara mau menjadi orang yang diangkat? Apakah saudara menjadi orang yang menahan? Ataukah saudara jadi orang yang mempersiapkan, ditinggal? Boleh juga. Saudara bilang, saya mau jadi orang yang mempersiapkan iman saya supaya saya jadi martir. Boleh juga. Tapi jangan bodoh untuk hidup tanpa persiapan. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara Sadu berkata bahwa target pemerintah 2020 sampai 2021 akan mulai di mana-mana cashless. Dan itu adalah awal dari tanda saudara yang akan dibagikan. Sekali lagi saudara bisa pilih menahan. Saudara bisa pilih menyiapkan diri. Atau saudara bisa pilih pasrah. Saudara chip atau apapun lah namanya. Karena hari-hari ini namanya sudah tidak chip. Saudara itu bisa disuntikan. Itu bisa bentuknya vaksinasi. Saudara itu bisa bentuknya seperti tato. Cuma pakai alat elektronik. Saudara itu bisa pakai tinta UV yang tidak terlihat. Itu bisa implan di otak. Saudara itu ayatnya saudara. Dan itu sangat banyak. Tapi saya mau bacakan ayat yang sangat jelas. Saudara, ayat yang sangat jelas berkata, apa akibatnya kalau saudara menerima chips itu? Mari kita baca sama-sama saudara. Saudara, ayatnya yang sangat jelas. Kalau saudara menerima saudara chips itu. Dan saya berharap saudara semua berteriak. Saudara semua berkata, no way. Dan kita berkata, Tuhan, siapkan aku dan keluargaku untuk tidak menerima chips itu. Mari tolong ayatnya dikeluarkan. Saudara, next. Saya minta yang langsung ayatnya dulu. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras supaya masuk di otak kita semua sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka. Dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, di depan mata anak domba. Saudara, saya mau berkata dengan cara apapun, ingatkan saudara, bahwa begitu saudara menerima tanda itu, dengan alasan apapun, tahu tidak tahu saudara, maka otomatis saudara disiksa di dalam saudara. Pertama, murka Allah, berarti nggak bisa diangkat. Berarti saudara mengalami yang paling mengerikan. Tapi yang kedua, saudara masuk dalam kebinasaan karena disiksa dalam api dan belerang. Kata api dan belerang selalu cuma muncul saudara. Cuma muncul untuk apa? Neraka. Cuma muncul untuk neraka. Saudara, dan banyak orang berkata, Bu, saya nggak menyembah. Saya nggak menyembah. Jadi seharusnya nggak masalah. Saudara, hukum adalah hukum. Sekarang kalau saudara ya, hukum gravitasi. Saudara begitu botol dilepaskan, pasti jatuh ke bawah. Betul kan? Saudara, dan kemudian saudara bilang gini, anak saya masih 3 tahun nggak tahu hukum gravitasi. Berlaku nggak? Botolnya jatuh ke bawah atau karena dia nggak ngerti jatuh ke atas? Jatuh ke bawah. Karena hukum saudara tetap berlaku. Ngerti, tidak ngerti.
Saudara dan saya mau berkata, saya cuma mau cerita supaya saudara ini sadar. Saudara, hari itu kami pergi pelayanan dan peperangan di Cina. Mengunjungi beberapa tempat saudara. Dan salah satunya mengunjungi peternakan dan segala macam. Dan mereka mulai cerita saudara. Saudara bayangkan ini 3 tahun yang lalu saudara. 3 tahun yang lalu. Dia berkata begini, Cina itu ya gak usah pakai peternak sekarang. Jadi dia bilang semua sapi, semua kambing itu dikasih chips. Dikasih semacam tato, semacam chips. Dan itu gak kelihatan saudara. Tetapi orang gak bisa nyuri. Karena pada waktu nanti jual, beli, itu kelihatan, kebaca langsung. Pakai sinar khusus. Jadi ketahuan ini punya siapa saudara. Ya, ini punya si A atau si B dan si C. Saudara ya, gak bisa bilang, oh ini punya saya. Gak bisa, mau campur semuanya kebaca langsung. Karena ada tatonya, ada chipsnya. Tapi lebih hebat dari itu. Dia bilang begini, saya bilang, terus gimana? Itu kayak radio bu. Begitu kita nyalakan, mereka semua keluar kandang. Dan kemudian mereka jalan ke padang makan semuanya. Nanti kita nyalakan lagi, dia semuanya balik. Saudara. Dan dia bilang kita tinggal pakai itu. Yang lebih canggih lagi saudara. Dia bilang kami ternakkan yang namanya ikan. Tapi ikan itu gak pernah bisa besar kalau tidak hidup di laut. Jadi dia bilang kami kasih chips. Kemudian kami lepas di laut. Mereka akan jadi gede karena kena arus, kena semuanya. Jadi besar. Dan dia bilang 6 bulan sampai 1 tahun tergantung besarnya. Kami tinggal nyalakan. Saudara dia jalan pakai kapal. Bawahnya dibuka dan dinyalakan. Maka semua ikan kecil yang waktu itu ditanam chip. Dia sudah jadi gendut-gendut gede-gede. Semua akan datang. Masuk ke dalam kapal. Dan ditutup. Selesai. Saudara, jadi banyak orang kan berkata begini. Bu, saya gak menyembah patung itu. Kamu gak akan nyembah saudara. Karena ikan itu hidup normal. Ikan itu tidak ada yang disuruh nyembah patung saudara. Tapi pada waktu dia diperintahkan sesuatu. Saudara, otomatis dia akan taat. Saya berdoa kita mengerti. Karena itu Tuhan dengan sangat jelas berkata. Siapa menerima itu. Mengerti, tidak mengerti. Alasannya apapun. Saudara tidak bisa diangkat. Saudara masuk. Saudara masuk dalam masa murka Allah. Dan saudara akan masuk neraka. Saudara kita lihat yang E sekarang. Ya. Dan ini saya berdoa saudara bisa pakai ayat ini untuk menahannya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya di atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat yang berbahaya pada semua orang. Yang memakai tanda dari binatang itu. Dan menyembah patungnya. Saudara mungkin dengar beberapa orang berkata akan ada bisul. Akan ada virus yang lebih mengerikan. Akan ada Ebola. Akan ada virus campuran antara Ebola dan HIV. Yang menimbulkan borok-borok. Tapi sekali lagi.